Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Danoji Nugroho dengan NPM 224111198 dari kelas manajemen 22C. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen risiko reputasi. Apa sih itu manajemen risiko reputasi? Manajemen risiko reputasi juga dikenal sebagai reputational risk, adalah risiko yang dapat merusak reputasi perusahaan. Risiko ini dapat timbul dari berbagai sumber, seperti data breach, produk bermasalah, ulasan buruk dari pelanggan, dan lain-lain. Manajemen risiko reputasi melibatkan strategi dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut agar tidak mengganggu keberlangsungan bisnis. Manajemen risiko reputasi adalah suatu proses terstruktur dalam menentukan, menilai, mengukur, mengembangkan solusi manajemen risiko yang terkait dengan reputasi perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan minimalisirkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Manfaat manajemen risiko reputasi memberikan beberapa manfaat, termasuk yang pertama yaitu meningkatkan ketahanan organisasi. Membangun ketahanan organisasi terhadap risiko yang dapat mengganggu operasional seperti bencana alam, perubahan pasar, atau perubahan kebijakan. Yang kedua yaitu meningkatkan reputasi. Mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat membahayakan citra dan kepercayaan pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi dengan mengurangi gangguan atau kegagalan yang disebabkan oleh risiko. Yang keempat dan terakhir yaitu menjaga keberlangsungan operasional. Menjaga keberlangsungan operasional organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengancam kontinuitas kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen risiko reputasi. Manajemen risiko reputasi melibatkan beberapa fungsi, termasuk yang pertama yaitu pencegahan, mencegah terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko reputasi dengan melakukan tanggung jawab perusahaan dan komunikasi atau edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu pemulihan. Pemulihan di sini yaitu pemulihan reputasi perusahaan setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi dengan respon segera untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi. Yang ketiga dan terakhir yaitu mitigasi. Mitigasi risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan risiko reputasi dilakukan dengan mengembangkan mekanisme yang handal dalam melakukan tindakan pengendalian risiko yang efektif. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko reputasi. Tujuan dari manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi perusahaan. Dalam hal ini, manajemen risiko reputasi berfokus pada pengendalian risiko bereputasi yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan, termasuk upaya untuk memitigasi dan atau minimalkan kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas perusahaan. Kesimpulannya,
Kesimpulan dari manajemen risiko reputasi adalah bahwa manajemen risiko reputasi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan minimalisir kerugian yang dapat diakibatkan oleh kerusakan reputasi. Manajemen risiko reputasi melibatkan strategi dan tindakan yang dirancang untuk mengurangi atau mengelola risiko reputasi, termasuk risiko yang dapat timbul dari berbagai sumber seperti data breach, produk bermasalah, ulasan buruk dari pelanggan, dan lain-lain. Dengan demikian, manajemen risiko reputasi dapat membantu organisasi dalam meningkatkan keputusan bisnis yang lebih baik, melindungi aset perusahaan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.